Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pertemuan pertama, ya kita masih punya satu bagian, yaitu contoh yang ketiga. Di sini masih di awalan untuk aplikasi partial differential equation. Di sini ada dua suku yang berderajat dua di sini, yaitu do kuadrat per do s kuadrat sama do kuadrat per do kuadrat u per do t kuadrat. Kemarin kita berhenti sampai di sini, masih mendapatkan ini ya, ada dua macam beta, tetapi saya masih punya hutang menjelaskan bagian d kuadrat t per d kuadrat min kt per 9 sama dengan 0. Ini dari mana lambdanya ini? Setelah ini saya jelaskan dan juga penyelesaiannya untuk yang berderajat 2 untuk kedua sukunya. Saya akan kelas balik dari atas sedikit. Oke. Nah, contoh yang kita punya ini ya. Dari sini kita punya ada initial condition, ada dua di sini, yaitu UT X,0 sin Px per 2 sama UX,0 6 sin Px per 2, oh ini masih ada belakangnya ya, sin Px per 2 plus 2 sin 2Px. Untuk yang UX,0 6 sin Px per 2 plus 12 sin 2Px. Nah, sini agak berbeda dengan contoh yang sebelumnya. Di sini ada dua macam trigonometri, ada sinusnya dengan dua komponen yang berbeda. Nah, gara-gara ini nanti akan muncul dua beta. Sama seperti yang sebelumnya, yang kita lakukan adalah separation of variable. Di sini kita mau memisahkan variabel x dan juga variabel t. Oke, di sini misalkan u itu adalah perkalian dua fungsi, yaitu fungsi x yang mengumpulkan variabel x dan fungsi t yang mengumpulkan variabel t kecil. Nah, di sini seperti yang sebelumnya, kita substitusi ya U-nya yang ada di soal tadi dengan asumsi kita di sini. Nah, kemudian akhirnya setelah ketemu, kita pindah ruas komponen-komponennya untuk menjadi ini apa, separation of variable, sehingga endingnya nanti akan jadi seper x d kuadrat x per dx kuadrat sama dengan 9 seperti d kuadrat t per dt kecil kuadrat. Nah, ini akan sama dengan suatu konstanta yang di sini disebut dengan k. K di sini ya, suatu konstanta tertentu. Kedua ruas sebagai dengan existing sama aja ya tadi. Oke, ini ruas yang kiri, di sini saya selesaikan seper x d kuadrat x per dx kecil kuadrat sama dengan k. X-nya saya pindah ruas ke kanan, kemudian pindah ruas ke kiri, seperti itu. Setelah ini akan ketemu bentuk apa namanya, second order ODE, ordinary differential equation, atau persamaan diferensial biasa, yang di sana nanti akan ketemu tiga macam kemungkinan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ada yang kemungkinan pertama nanti lambdanya itu plus minus beta, yang kedua itu 0, yang ketiga ini lambdanya plus minus I beta. Nah, karena tadi di initial condition dan juga boundary initial condition ya, terutama di sini bentuknya adalah sinusoidal atau trigonometri, maka dari ketiga pilihan ini kita pilih yang nomor 3, karena hanya bentuk inilah yang menampilkan hasil trigonometri nantinya. Sehingga di sini kita dapat ini ya, bentuknya itu adalah A cos beta X plus B sin beta X. Nah, tetapi karena di sini ada dua trigonometri dengan dua suku yang berbeda, maka kita pakai di sini untuk betanya itu ada dua macam, ada beta 1, ada beta 2. Oke, untuk yang ini penjelasannya, lambda kuadrat min K sama dengan 0, ini bentuk umum ordinary differential equation-nya. Nah, kemudian dari sini nanti nilai K itu sama dengan min beta kuadrat.
Untuk kemudian lambdanya sama dengan plus minus beta sesuai dengan yang di sini ya, yang tipe ketiga. Nah, setelah itu di sini akan ada dua beta. Betanya itu kan mengikuti ya di sini mengikuti si uh, yang ada di sini yang nempel di X. Jadi di sini beta X itu sama dengan Px per 2 sehingga Px per 2 sehingga betanya itu adalah Pi per 2. Itu yang pertama. Yang kedua, beta X sama dengan 2 Px yang artinya betanya itu adalah 2 Pi yang beta 2. Nah, setelah itu kita bisa tahu nih untuk fungsi X-nya ya, kita baru dapat fungsi X-nya di sini. Fungsi X-nya itu ada dua macam, yaitu untuk beta beta 1 kita kasih nama koefisien itu A1 dan B1. Untuk yang beta 2 itu A2 dan B2 dengan beta yang masing-masing ya, Pi per 2 dan 2 Pi. Harus hati-hati. Setelah dapat fungsi X, sekarang tugas kita adalah mencari yang fungsi T dari yang ruas kanan. Ini akan saya hapus dulu. Saya akan scroll ke bawah. Nah, untuk yang kedua, 9 per T besar D kuadrat T per DT kecil kuadrat sama dengan K. Nah, di sini 9 per T-nya dipindah ke ruas kanan, kemudian setelah dipindah ke ruas kanan, dibalikkan ke ruas kiri. Maka kan sama seperti yang tadi, ini akan jadi second order ODE. Sehingga nanti bentuk umumnya akan jadi lambda kuadrat min K, seperti itu. Tadi kan diketahui bahwa K itu sama dengan min beta kuadrat. Ini sama dengan 0 ya tadi. Nah, sehingga di sini harus kita ubah, harus ada yang kita ubah karena di sini untuk yang pasangannya itu bukan bukan lagi K, tapi di sini min K per 9. Jadi yang di sini K-nya di sini harus kita ganti min K per 9 itu sama dengan min beta kuadrat. Oh ini min-nya tidak ikut ya. K per 9 sama dengan beta kuadrat. Nah, dari sini nanti kemudian ini hubungannya untuk K dan beta yang untuk yang di sini ya, yang kedua. Dan nanti untuk yang ini untuk mencari lambdanya bagaimana. Nah, kita selesaikan dulu. Kan kalau untuk kita punya persamaan seperti ini, kalau kita selesaikan mencari lambdanya, itu kan berarti lambdanya di sini plus minus akar K gitu ya. Dan K-nya di sini kita pakai ini tadi. K-nya di sini kita pindah ya berarti 9-nya. Jadi min 9 beta kuadrat. Itulah yang kita pakai. Akar min 9 beta kuadrat. Oh, sebentar. Ini yang saya terkadang takut salah. Harusnya di bawah. Hati-hati di sini ya. Kadang yang bikin sering rancu itu adalah bagian ini ya. Jadi yang kita dapatkan di sini kan misalkan ini kita misalkan ya bagian ini kan awalnya kan min K di sini jadi min K per 9. Nah ini yang kita harus tarik ke lambda. Lambdanya tadi kan awalnya dia I beta ketika ini dibawa ke K. Nah ini kita bawa dulu ke lambda. Bentar. Plus minus akar K, ini plus minus. Plus minus. Tanya itu kan, kalau yang awal ya, itu kan min beta. Sehingga di sini plus minus. Akar min 1 itu adalah I, akar beta kuadrat itu beta. Ini untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, ini yang akan kita ganti di sini ya. Ini yang harus hati-hati. Lambdanya
Harusnya plus minus akar. Ini kan tadi di sini K per 9 yang kita pakai sekarang. Nah, K-nya itu adalah yang minus beta ini per 9. Sehingga di sini hasilnya adalah plus minus uh, min 1 itu adalah I, beta kuadrat itu akan adalah beta per 1/9, ini akan jadi per 3. Nah, ini makanya nanti hasilnya itu lambdanya itu ini. Semuanya ya, ini yang kemarin sempat saya agak bingung. Oke, setelah itu nanti ini penting untuk dimasukkan di bagian bawah nantinya ya. Setelah ini kita tahu bahwa tetap ya, karena ini second order ODE kita pakai yang tipe ketiga. Nah, makanya nanti untuk fungsi T pun juga ini ya, apa namanya, trigonometri. Kita pakai dua variabel yang lain setelah tadi fungsi X itu adalah A dan B. Sekarang kita pakai C dan D. Jadi C cos beta T, nah ini hati-hati ya, variabelnya T sekarang, bukan X lagi, plus D sin beta T. Nah, kemudian betanya juga ada dua, karena seperti yang pertama tadi ya, ada yang P per 2, ada yang 2P. Nah, di sini ini agak sedikit berbeda. Tadi kalau misalkan ini untuk betanya, harus ini ya, kita cek lagi. Beta T sama dengan kita harus cek di lambdanya sudah, kita lihat di atas. Hati-hati ya, di sini ada sedikit berbeda dibandingkan yang tadi. Di sini kalau yang tadi kan langsung dimasukkan si beta itu. Nah, di sini betanya harus di beta per 3 gitu ya yang dipakai. Sehingga di sini untuk yang masuk di beta, walaupun betanya pi per 2, yang masuk di dalam trigonometernya dibagi 3, jadi pi per 6. Ini harus cukup hati-hati di bagian yang seperti ini. Nih ya. Jadi pi per 6 untuk yang betanya pi per 2. Kemudian untuk yang beta 2 ketika ini 2pi, nah di sini kan dibagi 3, jadi 2 per 3 pi t. Nah, hati-hati di bagian sini. Betanya yang masuk ke dalam rumus berbeda dengan yang ketika fungsi X. Nah, setelah dapat fungsi T, nah kita akan kembalikan. Nah, untuk yang beta pi per 2, maka U-nya itu adalah segini. Kan tadi fungsi X dikalikan fungsi T ya. Sedangkan untuk yang betanya 2pi, itu adalah yang di bawahnya. Oh. Nah, ini di sini. Ini hati-hati ini. Ketika yang pi per 2, di sini pi per 2, pi per 2, di sini pi per 6, pi per 6. Kalau yang pas 2pi, di sini 2pi, 2pi, di sini 2 per 3pi, 2 per 3pi. Dan di sini variabelnya 1, B1, C1, D1. Kalau yang bawah A2, B2, C2, dan D2. Nah, kita masih punya PR nih, ada 8 variabel yang kita belum temukan di sini. Nah, itu yang akan kita selesaikan setelah ini dengan menggunakan informasi dari boundary condition. Saya hapus dulu anotasinya. Nah, ini. Kita pakai boundary condition yang pertama. Boundary condition yang pertama di sini itu adalah U X, 0 sama dengan 6 sin Px per 2 plus 12 sin 2Px. Nah, di sini kita punya tadi. Nah, ini ada notes di sini harusnya ya. Di sini ada notes bahwa karena kan di sini tadi ya, ketika betanya itu pi per 2 dan betanya 2pi itu
dari satu fungsi yang sama, maka mereka itu hasilnya akan sama ketika nanti dijumlahkan. Makanya di sini hasilnya yang ketika pi per 2 itu akan kita jumlahkan dengan yang hasilnya 2pi. Ya tadi itu ada 2 baris tadi yang sebelumnya itu kita jumlahkan di sini. Jadi satu fungsi UXT. Seperti itu. Jadi satu fungsi UXT. Kalau kemudian kita sekarang masukkan boundary condition-nya. Jadi kalau ada yang nilainya ada T, kita masukkan nilainya 0. Kalau X-nya tetap. Nah, kita tinggal lihat yang bagian CD yang dari fungsi persamaan ini dari yang ada koefisien C dan D. Yang karena dari C dan D itu yang nempel sama T gitu kan. Kalau A sama B itu yang nempel ke X. Nah, dilihat C dan D, kalau dimasukkan T-nya tuh 0. Nah, yang ada nilainya kan cuma yang cos-cos doang ini nih. Yang ini dan juga yang ini. Kenapa? Karena cos 0 itu 1. Yang ini sin 0 kan nilainya 0. Yang ini sin 0 juga nilainya 0. Nah, berarti di sini yang ada nilainya cuma ini. Cos 0 kan berarti 1 kali C1 sama dengan C1. Yang ini cos 0, 1 dikalikan C2 jadi C2. Yang di depan tetap, karena yang di depan variabelnya adalah variabel X. Oke. Oke, setelah ketemu yang ini, setelah selesai kita dapat ya di sini lebih sederhana bentuknya. Nah, di sini kita kembalikan ke boundary condition-nya. Dilihat di boundary condition-nya, di sana bisa kita ketahui bahwa hasilnya harusnya kan ini, hasil ini ya, yang ini itu sama dengan yang ini nih. Karena sudah dimasukkan T-nya sama dengan 0. Tapi di sini kan di boundary condition yang muncul hanya sin. Nah, berarti yang ada cos-nya itu akan bernilai 0. Maka di sini saya kasih keterangan ini ya. Bagian yang ini akan bernilai 0. Bagian yang ini akan bernilai 0. Kemudian kita harus tahu nih, ini logika harus dimainkan di sini. Kalau misalkan ada persamaan seperti ini bernilai 0, kita harus tahu mana nih yang akan menyebabkan dia bernilai 0. Karena di sini ada dua ini ya, variabel, ada A1, ada X. Kalau Pi kan memang nanti bisa kita ganti, masukkan gitu ya. Nah, di sini ada A1, ada X. Kalau X di sini nilainya kan nanti bisa kita ganti-ganti. Nah, kemungkinan yang paling besar menyebabkan dia bernilai 0, selalu 0 untuk boundary condition itu adalah si A1. Makanya di sini A1 itu kita langsung bisa ketahui nilainya adalah 0. Begitu juga untuk yang suku kedua. Suku kedua yang bagian di dalam trigonometrinya itu 2px itu kan cuma sin aja nih kalau di sini yang muncul. Nah, makanya di sini yang bagian cos itu juga bernilai 0. Maka seperti yang tadi, karena tidak mungkin x-nya ini kan berubah-berubah terus, karena di sini kan ux0. Maka yang menyebabkan dia selalu bernilai 0 adalah si A2 yang paling memungkinkan. Nah, kita dapat dari 8 kita dapat 2 nilai. A1 dan A2 itu akan bernilai 0. Nah, untuk D1 sama D2 ini belum tentu dia bernilai 0 karena yang menyebabkan 0 itu adalah dari tadi yang dimasukkan di sini gitu. PR kita tinggal B, C, D. Nah, kemudian sekarang kalau misalkan yang persamaan tadi kita masukkan nih A1 dan A2-nya itu 0, maka akan menyisakan persamaan berikut. Persamaan akan jadi seperti ini sisanya ya, yang akan habis tinggal yang B dikalikan yang CD, yang B2 dikalikan dengan yang CD, seperti ini. Nah, ini seperti yang sebelumnya sudah kita dapatkan, studi contoh soal sebelumnya. Ketika suatu ini ya, A, B, C, D itu kan suatu nilai tertentu ya, di sini kita bilang koefisien gitu, dikalikan dengan koefisien yang lain, maka dia akan jadi satu koefisien tersendiri. Dan kita hanya fokus di bagian ending. Untuk itu, B1 dikalikan C1 itu kita anggap menjadi suatu variabel baru yang dalam hal ini saya nyebutnya tetap C1. Yang B1 kali D1 juga gitu. Saya sebutnya akan tetap saya sebut D1. Maksudnya di sini adalah ketika suatu angka dikalikan dengan angka yang lain, pasti nanti akan menghasilkan suatu angka yang baru sebenarnya. Nah, ini kan kita bisa ganti namanya pakai apapun. Cuma di sini saya tetap pakai C1 atau mungkin boleh juga kalau teman-teman pakai ganti misalkan E gitu dan lain dan seterusnya itu boleh.
asalkan nanti konsisten ke bawahnya. Nah, di sini saya tetap pakai C1 dan D1, dan ini berlaku juga untuk yang di sini. B2 kalikan C2, saya tetap akan pakai C2, B2 kali D2 akan tetap saya pakai D2. Sehingga persamaannya akan jauh lebih simpel, jadi yang baris berikutnya. Seperti ini. Oke, sekarang kita akan cek dari persamaan ini dibandingkan ke boundary condition tadi, atau initial condition ya, itu 6 sin px per 2 plus 12 sin 2 px. Nah, di sini kita bisa cek yang nempel sama sin px. Itu kan adalah yang di sini yaitu yang C1. Nah, maka di sini adalah C1 itu yang yang sama dengan 6. Atau teman-teman bisa lihat ini saya kalikan ya, saya kalikan ke dalam seperti ini akan jadi ini. Begini panjangnya ini. Nanti ini. Ada cos-nya sih, tapi di situ saya pakai ini ya. T-nya saya masukkan yang 0 itu ya, akan jadi itu. Jadi C1 sama dengan 6, C2 sama dengan 12, yang nempel sama 2 px. Nah, kita dapat 4, A1 0, A2 0, C1 6, C2 12. Nah, tinggal PR-nya itu yang D ya, berarti karena B tadi sudah diinputkan ke C dan D. Nah, untuk yang D, di sini saya pakai initial, saya nggak lupa, initial condition atau boundary condition ya tadi disebut. Cek atas, initial condition ya. Oke, initial condition. Nah, di sini tadi ada indeks kecil x yang t, berarti yang dia artinya adalah turunan pertama terhadap t ketika x, 0. Nah, di sini saya masukkan ini yang kita pakai sekarang adalah persamaan yang paling terakhir. Jadi di sini yang paling bawah gitu ya. Saya hilangin dulu anotasinya. Di sini. Nah, di sini sekarang saya akan, kan ini kan turunan ya, turunan pertama. Nah, ini agak PR karena kita harus menurunkan dari persamaan terakhir yang kita punya. Nah, ini kita nurunkannya dari yang atasnya ini nih, jangan mulai dari sini. Tapi dari yang, nah ini. Hati-hati. Kita turunkannya dari yang ini ya. Tapi nanti nilai C1 dan C2-nya kita ganti jadi 6 dan 12. Nah, di sini, atau di sini bahkan saya tetap pakai C1, C2 ya, ini boleh diganti 6 dan 12. Nah, turunan pertama. Nah, ini harus hati-hati ya. Di sini ada pengalihnya, itu adalah sin, ini mana tadi ya rumusnya, nah yang ini. Diturunkan terhadap T. Nah, berarti yang variabel X itu tetap. Nah, ini yang di luar ini dia tetap. Kita tinggal fokus yang di CD ini aja untuk yang di bagian turunan. Maka sin P per 2X itu tetap. Nah, kemudian dikalikan dengan C1, dikalikan cos diturunkan. Jadi min sin. Nah, tapi jangan lupa di sini ada koefisiennya yang di dalamnya cos. Itu jadi di bagian depan seperti ini. Ingat-ingat lagi turunan trigonometri untuk sin dan cos. Hati-hati untuk tandanya ya. Ingat-ingat kalau turunannya sin itu adalah cos, turunannya cos adalah min sin. Itu harus hati-hati di sana. Nah, kalau sudah nanti kita tinggal substitusi, nanti akhirnya kan T-nya dimasukkan yang di sini T-nya sama dengan 0 nih. Nah, berarti yang bukan cos itu langsung nilainya 0. Jadi yang kayak ini, itu nilainya akan sama dengan 0. Karena kan sin 0 sama dengan 0. Yang ini pun juga ini sama dengan 0. Yang ini akan nilainya adalah 1. Karena kan cos 0, 1 dikalikan ini, sisanya. Oke, yang ini pun juga, yang ini bernilai, yang bagian ini cos 0 bernilai 1. Ini semua akan sama dengan sin px per 2 plus 2 sin 2 px. Nah, makanya di sini
Hasil ini ya, setelah saya inputkan di bagian ini ya, yang panjang ini, itu adalah ini semua, segini. Jadi sin px per 2, ini yang di depan ini ya, oh ini yang hasilnya ini saya tulis di sini ya. Yang ini saya tulis ulang, kemudian ini sama dengan, nah baru yang ini sin px per 2 dikalikan sisanya D1 kalikan P per 6, kan tadi kan cos-nya yang ini bernilai 1. Kemudian plus sin 2px dikalikan D2 dikalikan 2/3pi. Nah, baru di sini kita selesaikan. Dilihat yang koefisiennya sama. Nah, ini misalkan sin px per 2. Nah, berarti dia akan sama dengan yang bagian ini nih, sin px per 2. Nah, berarti kan ini sama-sama sin px per 2. Maka ini yang ini gini ya, biar nggak rancu. Karena D1-nya itu yang di luarnya sin. Nah, di sini berarti D1 pi per 6 itu sama dengan 1. Jadi kalau gampangnya bilang ini ya, saya tulis ulang di sini. Px per 2 itu sama dengan sin px per 2 dikalikan D1 pi per 6. Nah, ini kan bisa saya sederhanakan. Nah, ini sama dengan 1. Maka di sini D1-nya itu adalah 6 per pi. Ini ya, tinggal ini pindah ruas ke kiri. Nah, ini jadi ini. Yang kedua pun sama. 2 sin 2px. Ini ya. Yang ini. Itu akan sama dengan yang bagian sisanya ini. Sisanya ini. Yaitu sin 2px D2 2/3pi. Sin 2px-nya kita hilangkan. Maka akan tinggal sisa 2. Yang belakang tinggal D2 2/3pi. Nah, ini dibagi 2, 1, dibagi 2, 1. Maka D2-nya adalah 3 per pi. Nah, ini kita dapatkan di sini. Nah, kita dapat nih sekarang C1, C2, D1, D2, A1, A2. P-nya tadi kita leburkan ke C dan D ya. Sehingga hasil akhir adalah berikut ini. Sin P per 2X. Nah, ini kan masuk ya di sini A1. Ini di sini A1. Oh, ini C ya, C1. Tadi A apa C nih yang di sini? Saya lupa. Oh, C ya. C1, yang ini D1, yang ini C2, yang ini D2. Nah, kita udah dapat nih XT itu sekian ini. Kemudian tugas kita masih belum selesai. Satu lagi yang harus kita lakukan adalah mengecek boundary condition U0, T sama dengan 0. Nah, ini kalau misalkan kita masukkan nih, T-nya itu sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, apakah nanti hasilnya juga 0? Nah, kalau kita X-nya kita masukkan di sini sama dengan 0, nanti kan jadi X-nya ya, ini ya, kan sin 0, yang ini juga sin 0. Sin 0 sama dengan 0, dikalikan ini semua jadi 0. Ini pun juga 0. Maka ini terpenuhi, gitu. Kemudian untuk yang kedua, U10, T itu sama dengan 0. Kita masukkan X-nya 10. X-nya 10 berarti sin 10pi per 2. Sin 10pi per 2 kan sama dengan ini kita coret jadi 5pi. Sin 5pi itu sama dengan sin pi. Sin pi kan pi 180 di sini, maka dia hasilnya adalah 0. Nah, maka lagi-lagi karena di sini 0, di sini pun juga kalau yang ini jadi sin 2pi, X-nya diganti 10. Sin 20pi. Sin 20pi sama dengan sin 0. Teman-teman harus ingat ya, kalau ini kan dia kayak memutar gitu ya, setiap 2pi. Nah, karena ini habis dibagi 2pi, maka dia akan sama dengan seperti sin 0. Sin 0 nilainya juga 0. Makanya juga 0 nilainya. Dan terpenuhi juga. Nah, itu. Itu yang harus kita cek nanti. Jadi boundary condition yang diberikan di atas. Kita coba cek ya. Nah, ini.
U 0, T itu 0, U 10, T itu juga 0. Nah, ini ternyata terpenuhi semua. Berarti sudah benar nilai U X T-nya. Nah, oke. Kemudian ada sedikit tambahan yang nanti akan diperlukan ketika kita mengerjakan di pertemuan selanjutnya yang lebih ke aplikasi gitu ya. Ada namanya orthogonality. Jadi ketika nanti akan ketemu beberapa macam integral ya, terutama yang dua yang atas ini ya, atau mungkin yang ini untuk yang setengahnya. Nah itu hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi kalau misalkan ketemu ini langsung saya berikan ya, tanpa saya nanti jelaskan lebih rinci, karena nanti langsung diberikan. Misalkan di sini cos, cos, maka nanti penjabarannya adalah nilainya itu hasilnya adalah 2L ketika N dan M itu sama. Jadi ini ya, kalau yang nempel di pertama itu N, yang nempel di trigonometri yang kedua itu M. Ini agak beda. Belakangnya sama-sama Px per L. Ya, kalau sama itu nilainya 2L, kalau sama dengan 0 ya, itu nilainya 2L. Kalau tidak sama dengan 0 itu nilainya L. Kalau N dan M itu tidak sama, nilainya 0. Nah, seperti ini. Ini kalau L, min L sampai L integralnya. Kalau yang setengahnya, maka yang di sini juga setengahnya juga. Ya, ini 0 sampai L. Maka di sini L sama L per 2. Untuk yang sin sama sin, untuk yang sin sama cos di ini ya. Ini cos. Bentar, ini saya agak lupa. Oh, ini sin ini ya, ini sin, bukan cos. Kalau cos nanti 0 hasilnya. Nah, ini sin dengan sin, min L sampai L, ini integral harusnya ya. Nah, itu nilainya itu kalau N dan M itu sama, maka nilainya L, kalau tidak sama, maka nilainya 0. Ini kalau setengahnya, ini L per 2 dan 0. Nah, kalau sin cos, nah ini baru nanti hasilnya akan selalu 0. Ortogonal itu nanti kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya ketika kita membahas aplikasi di flexural beam of motion dan juga nanti heat conduction nanti. Sekian untuk materi yang kali ini. Terima kasih semuanya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Silakan bisa japri atau komen di grup atau mungkin di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.